Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, nama saya Rina Nur Latifah, mahasiswi KPI UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 5 kelas D tahun 2019. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai etika khotib. Nah, sebelum ke sana, teman-teman pasti tahu dong apa itu dakwah. Dan dakwah harus disampaikan dengan bentuk seperti apa. Dakwah tentunya adalah proses menyampaikan pesan dakwah, yakni pesan takwa, yang harus disampaikan dengan penuh etika sehingga mad'u tidak hanya mendengarkan dengan telinga, tidak hanya keluar dari lisan khotib, namun juga dapat diamalkan dengan amal perbuatan, sebab bukan hanya lisan yang berkata, tapi hati yang menyatakan dengan ikhlas. Maka di sini kita akan membahas 3 hal pokok mengenai etika khotib. 1. Apakah esensi etika khotib menurut Imam Al-Ghazali? Esensi etika khotib menurut Imam Al-Ghazali adalah tawadu. Bagaimana seorang khotib bisa menyampaikan pesan dakwah atau pesan khutbah tersebut dengan penuh rendah hati, sehingga setiap apa yang dia sampaikan tidak ada unsur kesombongan di dalam dirinya, karena dengan kesombongan tersebut akan menjadi tirai yang akan menghalangi pesan kita kepada para mad'u. 2. Apakah unsur etika yang harus dimiliki khotib dan jamaah? Yang pertama, berangkat ke masjid dengan hati dan pikiran yang tenang. Seorang khotib memiliki tanggung jawab penuh terhadap sah tidaknya khutbah yang dia sampaikan, terutama yang menyangkut syarat-syarat dan rukun-rukun khutbah. Oleh karena itu, seorang khotib hendaknya dalam kondisi fisik dan psikis yang baik ketika menyampaikan khutbah. 2. Terlebih dahulu salat sunnah lalu melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian duduk dengan penuh haibah atau wibawa. Ketiga, tidak berbincang-bincang dan membuang waktu khutbah. Khotib harus mengalokasikan waktu menunggu, bukan ditunggu waktu khutbah. Dan saat menunggu pun, khotib jangan melakukan hal sia-sia seperti berbincang-bincang, karena dikhawatirkan akan hilang fokus dan hilang wibawa. 4. Melangkah menuju mimbar dengan rasa terhormat, seakan-akan hendak mengatakan sesuatu kepada Yang Maha Perkasa. Seorang khotib harus merasa percaya diri, tapi ingat, jangan kepedean. 5. Naik ke tangga mimbar dan berdiri di mimbar dengan khusyuk sambil berzikir. Hal ini untuk membantu mengkondisikan suasana sakral, karena khutbah tidak sama dengan pengajian umum yang bersifat bebas. 6. Berputar untuk menatap para hadirin dengan penuh konsentrasi. 7. Menyampaikan salam kepada mustami, agar mustami menjawab dan mendengarkan salam. 8. Duduk untuk mendengarkan azan dengan penuh rasa takut kepada Yang Maha Kuasa. Azan tersebut hendaknya direspon oleh khotib dengan bacaan-bacaan tertentu secara lirih, termasuk bacaan doa seusai azan dikumandangkan dengan rendah hati dan tidak menyombongkan segala hal yang kita miliki. 9. Berkhutbah dengan penuh rasa tawadu. Rasa sombong tersebut bila kita lakukan akan menjadi tirai penghalang pesan kita untuk sampai kepada mustami. 10. Tidak menunjuk-nunjuk dengan jari. 11. Merasa yakin bahwa khutbah yang disampaikan memiliki manfaat. 12. Memberikan isyarat kepada jamaah untuk berdoa. Hal ini dijadikan sebuah momen untuk mengkondusifkan kondisi batin para jamaah. Namun, jangan lakukan gimmick pura-pura menangis ya. 13. Turun dari mimbar jika muazin sudah bersiap-siap iqomah. Dan ke-14, tidak bertakbir sebelum jamaah tenang. Yang terakhir yaitu ke-15, mulailah sholat dan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil. Selanjutnya, unsur-unsur etika bagi jamaah yaitu: yang pertama, berangkat ke masjid dengan keadaan sudah berwudu. 2. Berangkat lebih awal dan sholat tahiyatul masjid. Ketiga, menjawab salam. 4. Menjawab kumandang azan dengan suara yang lirih.
sebagaimana saat berdoa dan berzikir. Lalu, bila khatib bersalawat, maka kita pun harus bersalawat, namun tetap dengan suara yang lirih. Lalu, terdapat larangan-larangan yang kita lakukan saat menjadi seorang jamaah khutbah, yaitu yang pertama, tidak boleh meneguk lutut karena akan menyebabkan rasa kantuk dan batalnya wudhu. Dilarang bicara dan ngobrol. Dilarang main-main ketika mendengarkan khutbah. Tidak perlu menjawab salam, tidak perlu menjawab orang yang bersin, dan tidak perlu menjawab orang yang ingin salaman. Bila datang terlambat, tunaikan sholat tahiyatul majlis, lalu berniat untuk mengaktualisasikan pesan-pesan yang telah disampaikan oleh khatib. Terakhir, mengamini doa khatib. 3. Bagaimana urgensi etika khatib pada keseluruhan kegiatan hitobah? Urgensi etika dalam keseluruhan kegiatan hitobah yakni bagaimana kita akan menyampaikan pesan dakwah jika tidak dengan etika. Maka, urgensinya kita harus menyampaikan pesan dakwah dengan etika. Sebab, saat kita menyampaikan pesan dakwah kepada muslim lainnya dengan tujuan menciptakan muslim yang berkualitas dengan etika, maka pesan tersebut akan sampai dengan baik. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang menyatakan bahwa terdapat 3 cara atau metode untuk menyampaikan dakwah, dan menurut saya hal tersebut berkaitan dengan urgensi etika dalam setiap kegiatan hitobah. Sekian penjelasan mengenai etika kali ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.